Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bingkai Tali Bincang Demokrasi sekitar Kota Wali. Kegiatan ini adalah salah satu program kerja Bawaslu Kabupaten Demak di masa non-tahapan pemilu maupun pemilihan. Tema pada siang hari ini kita akan membahas terkait dinamika sengketa pemilihan tahun 2024. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Khairul Amilin selaku Kordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak. Apa kabar Pak Amilin? Alhamdulillah Mas Nuk, baik. Dalam kegiatan hari ini kita akan membicarakan terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat, Mas. Pada non-tahapan sekarang ini kegiatan Bawaslu itu ngapain aja, Mas? Jadi begini Mas Nuk, Bawaslu pada posisi sekarang itu di non-tahapan. Ya. Bukan berarti Bawaslu itu tidak ngapa-ngapain. Ya. Tapi Bawaslu punya tugas di non-tahapan, salah satunya terkait melakukan sosialisasi, publikasi, dan sekarang kita juga melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita koordinasi dengan KPU. Terus kita juga melakukan terkait data-data pemilih, kita mengupdate data pemilih, dan nanti kita sampaikan ada rapat juga dengan KPU Kabupaten Demak, begitu. Jadi banyak Pak ya kegiatan di Bawaslu Kabupaten Demak ini pada non tahapan sekarang ini, Mas ya? Ya agak longgar sebenarnya, memang agak longgar, tapi pada masa tahapan kita itu memang waktu diforsir hampir 24 jam itu kalau di tahapan. Jikalau di non tahapan kita menyikapi atau menyiasati persiapan terkait tahapan, itu pasti hasilnya juga bisa maksimal. Misal terkait sekarang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita selalu update. Kita juga melakukan pengawasan. Data itu kita ambil dari KPU, data kita ambil dari desa-desa di Kabupaten Demak, juga dari kerjasama dengan Dukcapil. Artinya apa? Data itu kita mulai sekarang kita sudah persiapkan. Itu tahapan yang paling penting buat persiapan nanti, Mas. Iya, di pemilu itu kan hampir di semua pemilu itu menjadi masalah terkait DPT. Maka dari itu di non tahapan ini kita antisipasi dari awal. Begitu. Termasuk juga sosialisasi, publikasi, dan juga kita melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dinas, pendidikan, sekolah, terus kampus, juga itu masuk di pengawasan partisipatif. Nah itu dari sekarang kita sudah melakukan MOU, sudah melakukan kerjasama terkait pengawas partisipatif, yang nantinya kita pada waktu tahapan itu mereka sudah dibekali bagaimana tugas-tugas mereka seperti apa. Simpel aja, tidak terlalu berat. Oh, database data KTP kita cek.
Teman atau keluarga atau tetangga itu kita cek sudah masuk apa belum. Simpel. Terus terkait ada nantinya yang ada pelanggaran atau seperti apa, karena kita sudah MOU, nah nanti bisa kerjasama kita laporkan ke Bawaslu. Begitu. Oke. Pak Amilin ini kan komisioner Bawaslu Demak periode 2023-2028 Mas ya. Jadi apa saja tugas-tugas dari komisioner itu dalam tahapan pemilu ini? Prinsipnya begini Mas Nuk, Bawaslu itu kan ada 3 yang paling penting. 1 pencegahan, yang kedua pengawasan itu sendiri, terus yang ketiga itu penindakan. Nah itu yang paling penting. Tapi pada prinsipnya dari ketiga-tiganya itu yang paling kita tonjolkan itu di pencegahan. Bagaimana pencegahan itu bisa dimaksimalkan di awal. Jangan sampai muncul yang namanya pelanggaran dan juga sengketa. Itu yang paling penting. Gitu. Karena di Bawaslu slogannya atau yang sering kita ucapkan itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah itu yang menjadi dasar kita melakukan tugas-tugas pengawasan. Jadi dan yang pasti pencegahan, pengawasan, terakhir itu penindakan. Itu yang paling terakhir. Divisi sengketa misalnya. Kalau memang ada yang dirugikan terkait peserta pemilu yang merasa dirugikan, itu ada forum, ada ruang di Bawaslu penyelesaian sengketa. Itu opsi terakhir saya katakan. Saya katakan itu opsi terakhir. Karena apa? Selama pencegahan kita bisa efektif, bisa maksimal, saya kira penindakan itu tidak akan muncul, tidak ada laporan terkait tidak akan terjadi terkait pelanggaran-pelanggaran termasuk sengketa. Gambarannya seperti itu. Terkait putusan MK nomor 135 menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh dilaksanakan bersama. Gimana menurut panjenengan itu? Ya, saya kira terkait putusan MK ini di luar konteks Bawaslu. Mohon maaf ya. Karena Bawaslu itu kan bekerja, bertugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada putusan MK itu nanti secara prosedurnya itu nanti dibahas di DPR. Nanti muncullah yang namanya undang-undang. Tapi menurut saya pribadi, karena mungkin ya karena pengalaman kemarin itu hampir di proses tahapan itu bisa terporsil dalam waktunya itu kan kalau kita barengan Mas, pemilu presiden, pemilu legislatif, terus nanti ada pilkada barengan gubernur, itu waktunya yang kira-kira apa yang menjadi visi atau tujuan Bawaslu itu kurang maksimal, gitu. Kalau memang nanti undang-undangnya itu menyatakan dipisah, ada perpisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, ya itu artinya Bawaslu kabupaten kota itu punya leluasa dalam hal-hal pengawasan atau hal-hal kinerja ke depan itu lebih maksimal. Begitu. Baik. Selanjutnya Mas, pandangan panjenengan pemilu ke depan tahun 2024
29 itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Nuk. Saya kira negara kita itu kan menganut konstitusi atau negara hukum. Jadi dasar negara kita itu Pancasila yang paling penting, begitu. Dan kita menganut demokrasi Pancasila. Maka ujung dari Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal demokrasi. Ini penting. Gitu. Kenapa demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita sebagai Bawaslu harus punya integritas tinggi, harus jujur, harus transparan, harus adil, begitu. Demokrasi Pancasila yang kedua adalah demokrasi yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Itu kita punya perilaku yang adil, kita punya adab, kita punya budaya. Itu yang paling penting untuk penyelenggara pemilu, entah itu dari KPU, Bawaslu maupun DKPP. Ini menjadi pondasi dasar menjadi penyelenggara pemilu. Karena apa? Demokrasi Pancasila kita pegang, benar-benar kita pegang erat. Karena tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan. Itu dasar. Yang keempat, demokrasi yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ada perwakilan kita di DPR. Itu demokrasi yang sebenarnya. Yang terakhir menjadi dasar kita di penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan. Kalau slogan kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jangan sampai peserta pemilu dirugikan. Hak-hak mereka kita berikan. Kita adil. Ada mau petani, mau pejabat, mau kiai, disitulah yang namanya demokrasi Pancasila. Gitu kan. Posisi derajat itu tidak guna. Tidak membedakan. One man one vote. Satu orang satu suara. Mau kiai, mau pejabat, mau pengusaha, mau petani, mau pedagang asongan, itu semua sama. Satu suara. Satu orang satu suara. Itulah yang kita pegang ke depan, demokrasi Pancasila. Nah, terkait pemilu ke depan, saya kira kita sama-sama punya tujuan yang pemilunya adil, transparan, jujur, terbuka, dan jujur. Nah, ini yang perlu kita junjung bersama, terutama perkembangan digital. Pemilih kita ke depan itu, kita di 2029 itu generasi Z, kira-kira sekitar 60% lebih. Maka mulai sekarang penyelenggara pemilu harus tahu benar terkait perkembangan teknologi. Kemungkinan besar terkait kampanye hampir semua di medsos, di dunia online, dunia digital.
Nah, Bawaslu hadir di situ. Bagaimana menyikapinya seperti apa, pencegahannya seperti apa, kerjasama dengan Kominfo, terus di Bawaslu ada apa itu namanya cyber. Nah itu juga salah satunya ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan. Maka dari itu pasti tantangannya akan berat di pemilu ke depan. Tapi kalau di awal kita sudah menyiapkan, saya kira tidak ada hal yang berat dan kita siap mengawal untuk pemilu yang adil, yang transparan, yang jujur, yang terbuka, hak-hak peserta pemilu jangan ada yang dirugikan. Begitu Mas Nuk. Oke. Kebetulan divisi hukum dan sengketa kemarin kan PSI pencalonan bupati Pak ya. Ya, kemarin masuk di divisi hukum HPS, dan sengketa. Hukum dan sengketa terkait pencalonan. Bagaimana dinamikanya Mas kemarin? Ya, Mas Nuk, kemarin itu di Demak relatif kondusif, relatif aman, begitu. Nah, itulah fungsinya Bawaslu di pencegahan, gitu. Dari awal kita sudah melakukan pengawasan dari sejak dini, gitu. Termasuk pelanggaran-pelanggaran mana yang akan timbul dan sengketa atau ketidakadilan itu kita minimalisir gitu dari awal. Gitu kan. Termasuk yang paling penting itu adalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga itu, antar penyelenggara pemilu, antar stakeholder, pemerintah daerah, terus dinas-dinas terkait, dan yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi dengan peserta pemilu, partai politik. Itu yang paling penting. Karena mereka yang merasa sering melanggar atau merasa yang dirugikan kalau dalam sengketa. Begitu. Tapi nggak ada sengketa Mas kemarin ya? Alhamdulillah tidak ada. Gitu kan. Ini berkat kerjasama atau kerja keras teman-teman Bawaslu, teman-teman Panwasam, teman-teman PKD, jajaran Bawaslu. Nah ini sama-sama kita punya tujuan bersama bahwa jangan sampai ada sengketa di Bawaslu Kabupaten Demak. Maka dari itu pencegahanlah yang kita utamakan. Dari awal, dari sejak dini, dari awal pun, mulai sekarang pun kita sudah mempetakan. Artinya apa? Partai-partai politik yang notabene itu punya pengaruh massa, terus termasuk juga kecamatan atau daerah-daerah yang mungkin pengalaman kemarin terjadinya pelanggaran atau terjadinya kondisi atau yang tidak diinginkan, itu kita sudah memetakan, gitu-gitu. Apalagi sengketa. Yang paling penting antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu KPU, itu kita sering-sering koordinasi. Begitu. Yang penting pencegahannya Pak ya? Ya, pencegahannya. Yang diutamakan. Benar. Pada tahapan pencalonan bupati kemarin yang cukup menyita perhatian Bawaslu itu yang apa Mas? Terkait sengketa itu. Jadi begini, terkait sengketa secara nasional, dan alhamdulillah di Bawaslu Demak itu tidak ada sengketa. Secara nasional, pencalonan terkait administrasi, persyaratan administrasi calon itu menjadi sangat-sangat krusial. Karena awalnya di situ, Mas.
apapun itu yang namanya partai politik. Kalau di pemilu ya, kalau di pilkada itu terkait calon. Itu dari awal terkait syarat-syarat itu menjadi prioritas. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Demak bekerja sama dengan KPU, kita awasi bareng mana-mana yang menjadi krusial, menjadi peta yang menjadi sengketa atau menjadi permasalahan di belakang. Lebih baik di awal kita sudah memetakan mana-mana yang tidak memenuhi syarat, begitu. Jangan sampai terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi seperti kemarin, misal di kabupaten di provinsi mana itu punya Ardan? Bangka Belitung. Di Bangka, terus di di Tangerang Selatan, gitu kan? Terus di Papua, itu terkait administrasi mereka kurang teliti atau bagaimana. Nah itu yang paling penting terkait pencalonan. Maka Bawaslu dalam pengawasannya terkait syarat calon, kita benar-benar cek detail dari awal sampai kita dicontoh di pendidikan terkait dinas pendidikan, terkait dinas pendidikan maupun kelulusan terakhir pendidikan itu kita cek sampai ke tempat lembaga atau tempat pendidikannya masing-masing. Nah kebetulan kemarin kita sampai ke Fakfak, ke Papua. Nah tujuannya apa sih? Jangan sampai nanti dipermasalahkan. Dari awal kita sudah cek terkait berkas-berkas. Jauh-jauh dari Kabupaten Demak ke Fakfak, ke Jakarta, ke Makassar, ke Sorong sampai ke Fakfak. Itu 4 hari. Nah, jangan sampai nanti ada pihak yang merasa dirugikan terkait putusan-putusan KPU. Apalagi terkait menyangkut tentang itu. persyaratan administrasi. Itu yang paling penting. Ketika peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terjadi konflik sengketa ini Pak, bagaimana pencegahannya? Ya kita dari awal sudah saya sampaikan bahwa pencegahan itu kita utamakan. Begitu. Peta permasalahan di pemilu dan pemilihan itu sudah kita sisir di awal. Misalnya begini, ini antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, nanti potensi yang nanti akan timbul itu seperti apa? Begitu. Terkait pendaftaran, terkait putusan KPU yang merasa dirugikan peserta pemilunya. Nah, ini koordinasi dan komunikasi yang paling penting, apapun itu. Sebelum putusan ada jeda, terus ada tahapan waktu. Nah, ini nanti kira-kira putusan KPU-nya seperti apa? Nah, mereka bekerja sesuai undang-undang. Maka dari itu peserta pemilu kita koordinasi bagaimana pencegahannya jangan sampai lanjut ke penyelesaian sengketa laporan ke Bawaslu. Bagaimana caranya? Komunikasi dan koordinasi. Artinya apa? Hak peserta pemilu jangan sampai kita cegah, mereka tidak menerima hak mereka terkait pencalonan misalnya.
Jangan sampai pencalonan mereka dirugikan atau tidak masuk sebagai calon tetap. Itu seperti apa prosedurnya. Dari awal kita sudah jelaskan. Mereka kita undang, kita sosialisasi, mereka diundang sama KPU, Bawaslu juga melakukan sosialisasi. Ini loh Pak, ini proses untuk menjadikan calon tetap ini seperti ini. Dari awal kita sudah jelaskan dan kita kawal betul. Waktu-waktu yang ditentukan itu memang kita kawal betul. Jangan sampai nanti tidak diterima gara-gara hal sepele terkait syarat pencalonan. Dan kita juga mengusulkan kepada Bawaslu Provinsi terkait pencalonan, pendaftaran, terutama pendaftaran pencalonan, itu mohon untuk dikasih ruang yang lebih longgar, yang lebih lama, biar disampaikan ke Bawaslu RI dan nanti biar disampaikan ke KPU RI. Kayak kemarin kan, yang seingat saya itu cuma 3 hari. Nah itu tidak efektif. Harusnya minimal 1 minggu, walaupun ada proses verifikasi dan lain-lain. Tapi setidaknya terutama yang calon di luar partai. Nah itu mereka harus benar-benar diberi waktu, diberi kesempatan semaksimal mungkin. Karena kalau di sini itu kemarin berapa persen ya, berapa ribu itu KTP. Makanya itu susah cari KTP dan nanti ada verifikasi dan lain-lain. Di Kabupaten Demak hampir ada 2-3 calon perseorangan yang mau mendaftar. Tapi gara-gara waktu cuma kurang maksudnya kemarin itu ya tidak sempat daftar. Karena berat Pak ya? Karena beratan. Nantinya ada verifikasi faktual, verifikasi administrasi dan lain-lain. Jadi mereka sebelum melangkah itu sudah mundur karena aturan-aturan regulasi yang memberatkan untuk calon perseorangan. Ya ke depan kita sudah menyampaikan ke Bawaslu Provinsi, terus nanti juga semoga ditindaklanjuti ke Bawaslu RI dan nanti bisa disampaikan ke KPU RI juga terkait regulasi ruang pendaftaran peserta pemilu, entah itu calon perseorangan atau calon dari partai, itu diberi kesempatan selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Karena itu hak mereka untuk dipilih. Begitu Mas Nuk. Peran Bawaslu Demak dalam penyelesaian sengketa itu gimana Mas? Seperti apa itu? Ya, sengketa itu kan jikalau ada yang merasa dirugikan peserta pemilu. Nah, nanti peserta pemilu yang merasa dirugikan mengajukan itu bisa mengajukan Bawaslu ya? Di Bawaslu kabupaten masing-masing. Tidak pengajuan di pengadilan, tidak pengajuan di kepolisian, tapi ruangnya itu di Bawaslu. Nah, yang merasa dirugikan tahap pertama atas putusan KPU atau berita acara atau apapun itu, semua bisa diselesaikan di Bawaslu. Jadi peserta pemilu melaporkan ke Bawaslu, nanti kita akan tindak lanjuti. Baik. Seperti itu. Baik sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat Bawaslu berada, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami dalam acara Bingkai Tali. Terima kasih Mas Hamilin telah memberikan pemaparan dalam acara Bingkai Tali Bincang Demokrasi Kota Wali. Semoga apa yang disampaikan
beliau akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami undur diri, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.